Halo History Lovers, kali ini kita akan membahas sosok seorang Christophorus Columbus dan segala kontroversinya. Bagaimana kisahnya? Siapkan kopi, mari kita nikmati histori. Christophorus Columbus adalah salah satu nama yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Penjelajah samudra keturunan Italia ini namanya acap kali dikenal sebagai penemu benua Amerika, dan kisah pelayarannya menandai awal abad kolonialisasi lintas samudra Atlantik. Pada akhir abad ke-15, Christophorus Columbus melakukan 4 kali penjelajahan melintasi samudra Atlantik dari Spanyol. Tujuan Christophorus Columbus melakukan penjelajahan itu adalah untuk menemukan rute dari Eropa ke Asia. Tetapi ia justru menemukan sebuah dunia baru yang kini kita kenal dengan benua Amerika. Tapi Columbus bukanlah orang pertama yang tiba di Amerika. Yang ia dapati ternyata sudah berpenghuni. Ia juga bukan orang Eropa pertama yang sampai ke benua itu, karena sekarang telah diakui secara meluas bahwa orang-orang Viking dari Skandinavia telah berkunjung ke Amerika Utara pada abad ke-11 dan sempat mendirikan pemukiman di sana. Selama abad ke-15 dan ke-16 Masehi, setelah berakhirnya Perang Salib dan dimulainya Renaissance, pemimpin negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mensponsori ekspedisi dengan harapan para penjelajah akan menemukan kekayaan dan daratan baru untuk ditinggali bangsa Eropa. Bangsa Portugis yang menjadi pelopor penjelajahan samudra berhasil mengangkut rempah-rempah, emas hingga budak dari Asia dan Afrika ke Eropa mulai tahun 1420-an. Rute mereka ketika itu adalah dengan berlayar di sepanjang pantai barat Afrika hingga ke Tanjung Harapan. Kala itu mencapai Asia dari Eropa melalui jalur darat dirasa hampir mustahil karena banyaknya musuh yang harus dihindari. Melihat kesuksesan Portugis, negara-negara Eropa lainnya, khususnya Spanyol, juga ingin mengeruk kekayaan di dunia timur yang tampak tidak terbatas. Christophorus Columbus yang merupakan putra seorang saudagar yang lahir pada tanggal 30 Oktober 1451 ini memiliki ide yang berbeda dari bangsa Portugis. Pengalamannya selama bekerja di kapal dagang membuat dirinya berpikir untuk menemukan Asia melalui Atlantik. Columbus lalu menyuguhkan idenya ini kepada petinggi Portugis dan Inggris. Sayangnya idenya itu ditolak. Barulah pada tahun 1492 rencananya diterima oleh penguasa Spanyol kala itu, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Columbus mengajukan permintaan bantuan kepada Raja Spanyol untuk berlayar mencari sumber rempah-rempah yang ada di dunia timur. Namun, melihat Raja Ferdinand tampak ragu dengan idenya, dengan cerdik Columbus kemudian menyebut pelayarannya juga untuk menyebarluaskan ajaran Katolik ke dunia yang baru. Mendengar hal itu, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella memuji gagasannya sebagai hal yang terpuji lagi mulia, sehingga mereka pun membiayai pelayaran pertama Columbus ke dunia baru. Pada bulan September 1492, Columbus akhirnya berlayar dengan 3 kapal dan sekitar 90 orang. Dalam upaya menemukan dunia baru, seluruh kru dari masing-masing kapal diminta untuk berlomba menemukan daratan. Tak segan-segan, Columbus berjanji akan memberikan hadiah sekitar 1 tahun gaji untuk pelaut pertama yang melihat daratan. Kemudian, salah satu kru kapal bernama Rodrigo de Triana mengaku menemukan daratan itu. Menariknya, alih-alih memberinya uang, Christophorus Columbus mengatakan bahwa dia telah lebih dahulu melihat daratan beberapa hari sebelum Rodrigo. Alhasil, Columbus mengantongi uang itu untuk dirinya sendiri. Keserakahan semacam ini merangkum sebagian besar warisan sejarah hidupnya. Ketika Columbus dan anak buahnya tiba di Amerika,
Semula Columbus disambut dengan ramah oleh suku Indian yang ia namakan demikian karena mengira pulau itu adalah India. Tetapi setelah ketahuan niat buruknya datang di pulau tersebut, Columbus banyak mendapat resistensi dari penduduk setempat. Beberapa armada kapal milik rombongan Columbus ditenggelamkan oleh suku Indian sebab mereka merasa terganggu dan terancam oleh kedatangan Columbus. Tapi dengan persenjataan dan peralatan yang lebih canggih, Columbus dan pasukannya berhasil menaklukkan suku Indian. Columbus menganggap penduduk asli benua Amerika tersebut masih primitif, menjadi salah satu celah baginya untuk menguasai dunia yang masih asing itu untuk dijadikan koloni bagi bangsa Eropa. Ide penaklukan pun segera diusung Columbus. Setelah kembali lagi ke Spanyol, Columbus sekali lagi membuat janji-janji palsu kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Columbus akhirnya dibiayai perjalanannya lagi pada tahun berikutnya. Kali ini ia berangkat dengan armada yang lebih besar dari sebelumnya dengan 17 kapal dan hampir 1.500 awak kapal. Kali ini orang-orang Spanyol itu pergi dari satu pulau ke pulau lainnya di Kepulauan Karibia untuk mencari emas dan rempah-rempah di pulau tersebut. Tapi akibat hampir tidak ditemukannya emas di Kepulauan Karibia, penduduk asli di situ kemudian diburu dan dimusnahkan atau dibawa ke Eropa sebagai budak. Dalam 2 tahun, Columbus dan anak buahnya bertanggung jawab atas tewasnya 125.000 penduduk asli di Pulau Haiti saja. Emosi yang membabi buta membuat orang-orang Spanyol ini melakukan sejumlah kebrutalan. Pada tahun 1550, 500 orang dari 250 orang Indian asli di Haiti dinyatakan tewas, dan pada tahun 1650, penduduk asli itu benar-benar punah. Columbus benar-benar merebut Amerika dari orang-orang Indian dan membunuh bangsa-bangsa Indian yang sudah awal menduduki Amerika dan merebut paksa wilayah-wilayah mereka. Bartolomé de las Casas adalah satu-satunya orang Spanyol yang berbicara dengan nada menentang Columbus. Ia menggambarkan kecurangan, kebrutalan, dan kekejaman yang dilakukannya selama berkoloni di dunia baru itu. Setelah kematian Columbus pada tahun 1506, de las Casas membongkar semua rahasia yang dilakukan pemimpin pelayaran itu menuju dunia baru. Kini, seiring berjalannya waktu, anggapan yang sudah cukup banyak diyakini oleh mayoritas masyarakat tentang Columbus sebagai penemu benua Amerika terbukti salah. Lebih tepatnya, Christophorus Columbus adalah sosok yang memperkenalkan sekaligus membuka jalan bagi orang-orang Eropa ke Amerika dan bukan penemunya. Ditambah dengan fakta bahwa Columbus juga tidak pernah berhasil mendarat di Amerika Utara semasa penjelajahannya. Namun, terlepas dari semua kisah suram ini, mayoritas orang Amerika dan Eropa memperlakukan Columbus sebagai pahlawan, dan anak-anak sekolah dasar belajar tentang perjalanan heroiknya untuk misi suci dan kemuliaan. Itulah garis sejarah seorang Christophorus Columbus, penjelajah samudra dengan segala kontroversinya. Jika kamu suka pembahasan ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini, supaya bisa terus memberikan informasi, edukasi sejarah, dan tentunya berkembang menjadi channel yang lebih baik lagi. Terima kasih.